Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ranafika Utami, mahasiswi Universitas Siber Asia, program studi manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait rancangan penerapan Big Data dan Artificial Intelligence pada model bisnis GoFood. Tugas ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah bisnis Big Data kelas MJ826. Pada UTS sebelumnya, saya membahas bagaimana data dihasilkan dari aktivitas GoFood. Pada UAS ini, saya mengembangkan model tersebut dengan menambahkan artificial intelligence sehingga data yang terkumpul tidak hanya disimpan dan dianalisis, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu melakukan prediksi. Selanjutnya ada alur proses bisnis GoFood. Nah, di alur proses bisnis ini, setiap tahapan ini menghasilkan data. Customer menghasilkan data transaksi dan preferensi, merchant menghasilkan data order dan preparation time, driver menghasilkan data lokasi, pick up time dan delivery time, customer service menghasilkan data rating, complaint, dan refund. Nah, kalau alur proses bisnisnya sendiri kan dimulai dari customer membeli, terus memesan, kemudian dari platform GoFood-nya itu menerima order dan menunjuk driver, kemudian untuk merchant-nya menyiapkan pesanan dan juga menyelesaikan pesanannya. Kemudian setelah itu drivernya menjemput pesanan kita dan mengirimkan makanannya, dan selanjutnya diterima oleh customer. Dan customer bisa memberikan rating atas makanan dan pengantarannya. Selain dapat kita kan kalau kasih rating bisa juga sekaligus memberikan keluhan seperti itu. Nah, kenapa? Sebentar. Nah, ini kan banyak ya outputnya. Mulai dari yang tadi saya sebutkan, dari waktu order, lokasi, nilai transaksi, metode pembayaran, promo, untuk merchant bisa dapat jumlah order, menu, preparation time, antrean pesanan. Kalau driver dapat GPS atau lokasi, pick up time, delivery time, dan jaraknya, dan layanan konsumen itu bisa output datanya, rating, keluhan, refund, atau riwayat kasus. Nah, mengapa sih perlu AI? Dari analisis historis ini menuju ke prediksi. Nah, sebelumnya kalau tanpa AI, data itu hanya melihat laporan atau kejadian yang sudah terjadi aja. Sedangkan dengan keberadaan AI ini, dari data-data historis yang sudah terlaksana dapat digunakan untuk mengenali pola dan menghasilkan prediksi. Nah, prediksi ini berguna sebagai dasar tindakan sebelum masalah benar-benar terjadi. Contohnya, misalnya dari merchant bisa memprediksikan estimasi waktu nih, jadinya jangan menunggu pesanan terlambat dulu dan customer komplain. Jadi sistem itu, si AI-nya ini bisa berusaha mendeteksi risikonya lebih awal. Seperti ini kan kalau tanpa AI hanya ada data dan laporan dan kejadian masa lalu. Sedangkan kalau dengan AI melihat polanya nih, misalnya di restoran A kok penyiapan makanannya tuh lebih lama gitu. Misalnya yang seharusnya diprediksikan 20 menit jadi 30 atau bahkan mungkin sejam. Jadi kan customer bisa nih memproyeksikan nantinya perlu gak ya pesan di sini, karena kan dapat ada rating juga gitu. Dan bahkan AI itu bisa menentukan pilihan kita. Misalnya kita sukanya makan ayam misalnya. Terus nanti dari prediktif AI-nya ini mereka akan menyarankan restoran-restoran yang spesialisnya ayam kayak gitu. Kemudian, manfaat AI pada 4 proses bisnis. Nah, ini ada proses transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Untuk proses transaksi customer, analisis pola transaksi untuk membantu prediksi demand, cancellation, atau karakteristik order. Nah, contoh keluaran analisisnya bisa berupa jam ramai, misalnya jam ramai pemesanan, kemudian potensi lonjakan order, misalnya kayak makan siang pasti bakal ramai gitu ya. Beda sama kayak kita pesennya dari jam 10 sama jam 12, mungkin lonjakan order akan lebih banyak di jam 12 gitu. Terus kemungkinan pembatalan dan risiko keterlambatan. Nah,
Big data ini menyediakan data historis dalam jumlah besar, sedangkan AI itu membantu mengenali pola dan menghasilkan prediksi yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Kemudian untuk proses produksi, dalam konteks GoFood, proses produksi itu dapat dijelaskan sebagai proses merchant menerima order dan menyiapkan makanan atau minuman. Nah, manfaatnya itu merchant dapat lebih siap dalam menghadapi jam sibuk, mengurangi waktu persiapan, dan menekan risiko keterlambatan. Kemudian untuk proses distribusinya, AI ini digunakan untuk mengenali kombinasi faktor yang berkaitan dengan keterlambatan, misalnya prediksi risiko keterlambatan untuk mendukung estimated time arrival dan proses delivery-nya. Terus kemudian kalau untuk proses layanan konsumen, ini digunakan untuk identifikasi transaksi berisiko agar penanganan dapat lebih proaktif. Nah, dengan prediksi, sistem dapat lebih awal mengetahui order mana yang berpotensi bermasalah. Oke, selanjutnya usulan rancangan Big Data. Nah, untuk rancangan Big Data ini, kita mulai dari customer yang punya transaksi pembayaran rating, kemudian ada merchant yaitu order, menu, dan preparation time, data-data yang keluarnya ya. Terus drivernya itu ada GPS atau lokasi, pick up time, delivery time. Kemudian itu bersatu padu di dalam data collection, kemudian masuk ke big data atau data lake, kemudian ada data processing, dan kemudian ada machine learning, dan akhirnya ada prediksi risiko delay yang dikategorikan dengan low risk, medium risk, atau high risk, dan kemudian jadinya decision support. Nah, data dari seluruh aktivitas bisnis ini dikumpulkan dalam satu lingkungan big data. Data tersebut dibersihkan dan diintegrasikan. Setelah itu data historis digunakan sebagai masukan model machine learning. Model menghasilkan prediksi risiko keterlambatan yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung keputusan operasional. Nah, ini metode AI yang digunakan adalah CatBoost, yaitu salah satu metode machine learning berbasis gradient boosting. Nah, ini contoh inputnya ada waktu order, jarak, preparation time, lokasi, jumlah order, pick up time, historical delivery time, kemudian CatBoost atau machine learning-nya, kemudian outputnya menjadi prediksi risiko keterlambatan. Nah, kemudian apa aja sih keunggulan dari rancangan itu? Yang pertama ada integrated. Integrated itu maksudnya data customer, merchant, driver, transaksi, dan customer service terhubung dalam satu alur analisis. Kemudian prediktif. Nah, sistem tidak hanya melihat apa yang sudah terjadi, tetapi mencoba memperkirakan risiko yang akan terjadi. Kemudian proaktif, yaitu potensi masalah dapat diketahui lebih awal sebelum customer melakukan komplain. Kemudian continuous, yaitu data transaksi dan hasil aktual yang baru dapat menjadi tambahan data untuk pengembangan model berikutnya. Nah, paper yang saya jadikan referensi itu menggunakan pendekatan machine learning untuk memprediksi ketepatan waktu suatu proses pengiriman, dan saya mengadaptasi konsep metodenya ke konteks proses distribusi GoFood. Ini contoh jurnalnya. Papernya yaitu dari Hezam, IM Ali, AM Al-Shamrani, AM Gao X et al. Tahun 2024, yaitu tentang Artificial Intelligence Impact on Drug Delivery in Healthcare Supply Chain Management, Data, Technique, Analysis, and Managerial Implication. Journal of Big Data 11/177. Nah, untuk nah, kesimpulannya ini adalah, jadi pengembangan yang saya usulkan dari rancangan UTS itu adalah mengintegrasikan data seluruh proses GoFood ke dalam big data dan memanfaatkan machine learning untuk menghasilkan predictive analytics. Dengan rancangan tersebut tidak hanya digunakan untuk melihat apa yang sudah terjadi, tetapi juga memperkirakan potensi masalah dan mendukung pengambilan keputusan pada proses transaksi, produksi, distribusi, dan pelayanan konsumen. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.